Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya kajian Sahih Bukhari ya, dalam tema yang sedang kita bahas sekarang adalah tentang babul jihad, bab jihad ya. Hadis ke, kalau tidak salah di sini ya, hadis ke 1160. Wah, banyak sekali ya. Tapi sebelumnya kita bahas yang lain-lain. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu lidh-dhikri war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi yang disebut dengan berjuang itu apa gitu? Yang disebut orang berjuang sungguhan itu bagaimana? Apakah yang sekedar berjuang dalam segala medan ya, baik itu jihadul mal, jihadul iktisad ya, atau jihadul ilmi, atau jihadul qital, sebagaimana yang kita bahas bahwa dalam fikih kita jihad itu ada 4 macam kan? Ada jihadul qital, militer, itu negara harusnya sponsor ya. Jadi yang menyelenggarakan jihadul qital itu hanya negara. Jadi jihad itu harus disponsori oleh negara. Tidak bisa masing-masing individu berjihad begitu saja, tidak bisa. Itu yang pertama. Sebagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, al jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'a ulil amri minal muslimin fajrihim wa salihim. Bahwa berjihad adalah syariat yang berlaku sampai hari kiamat beserta imam atau pemimpin kaum muslimin ulil amri, baik dia orang zalim ataupun dia orang yang adil. Jadi ibadah jihad mah harus bersama ulil amri, baik ulil amrinya itu soleh ataupun tidak soleh. Jihad militer, karena dia harus ada sponsor besarnya, yaitu penguasa atau negara. Yang kedua itu jihadul ilmi, jihad ilmu, mengajar dan belajar. Seperti kita ini jihadul ilmi. Yang ketiga adalah jihadul mal, jihad ekonomi. Jihad ekonomi, mengusahakan, mengupayakan biar umat makmur atau sejahtera atau minimal kebutuhan dasar tercukupi adalah sebuah jihad. Jihadul mal, memastikan bahwa keluarga itu tidak kelaparan, jihadul mal. Memastikan bahwa keluarga itu kecukupan, jihadul mal. Yang terakhir adalah jihadus sihah, jihad kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang disebut dengan jihad itu? Atau berjuang seperti apa yang dikehendaki oleh Islam itu seperti apa? Nah, di sini ada definisinya. Karena sahabat juga bertanya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW
Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatil, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilil magnam. Ya Rasul, ada seseorang yang berjuang lil magnam, untuk memperoleh apa? Magnam, ghanimah, penghasilan ataupun memperoleh keuntungan, magnam yang sifatnya duniawi. Warajulu yuqatilu lidzikri, ada salah maca, bukan lidzakari. Lidzikri salah maca, fatal bahasa Arab apa, harokat salah maca fatal. Tulisannya sama tulisannya, cuman ada yang gundul, ada yang jabring gitu. Dulu waktu kami pesantren, ada ustadznya menceritakan betapa fatalnya salah baca gitu. Itu Pak Kiai itu menerangkan begini, min asbabit tuma'ninah taqwiyatu dzikri. Di antara sebab-sebab tuma'ninah, dia sedang membahas kitab beliau rahimahullah. Di antara yang menyebabkan orang itu bisa tuma'ninah adalah menguatkan zikir. Tapi karena beliau ingin membuat kita fokus, disalahkan bacanya. Min asbabi tuma'ninah taqwiyatu zakar. Di antara sebab kita bisa tuma'ninah yaitu ngencengin zakar. Ngencengin kemaluan. Santri pada diam dan tidak ngeh gitu. Ternyata beliau jelaskan, hati-hati kalian salah baca. Zikir dengan zakar itu jauh sekali bedanya. Masa di antara sebab ketenangan tuma'ninah, min asbabi tuma'ninah takwid. Yang benar takwid itu zikir, menguatkan zikir berdasarkan ayat Al-Qur'an, alladzina amanu, gimana awal ayat itu? Yang akhir ayatnya itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hati itu hanya akan tenang dengan zikrullah. Hati itu hanya akan mutmainnah atau tu'maninah. Tu'maninah itu masdarnya sebenarnya. Kalau isim fa'ilnya mutmainnah. Hati itu akan tu'maninah atau kitanya akan mutmain itu manakala kita mendawamkan zikrullah. Ya. Fil madinah itma'anna yatma'inu itminan, itma'anna yatma'inu itminan, dan isim fa'ilnya mutmain. Nah, hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tumanina. Artinya apa? Allah yang menciptakan hati dan mengetahui software dan hardware-nya dan mengetahui malware-nya, ya, itu tahu betul bagaimana hati itu berlaku begitu. Itu gundahnya dengan hubud dunia dan kemusyrikan, tenangnya dengan zikrullah dan keimanan, kemudian rusaknya itu dengan syahwat. Itu Allah mengajari kita, yang telah menciptakan hati memberikan kita kunci-kunci hati itu. Tenangnya di mana? Artinya apa? Tidak akan ditempuh sebuah ketenangan selain zikrullah gitu. Mencari ketenangan selain zikrullah adalah sebuah kemustahilan. Karena Allah menciptakan hati itu satu paket, bahwa tenangnya itu dengan zikrullah. Bukan dengan senang-senang. Karena kata para psikolog ya, kalau hidup kita itu hanya untuk mencari kesenangan, sebenarnya itu adalah sebuah kesia-siaan. Hidup kalau hanya untuk mencari kesenangan itu sebuah kesia-siaan. Karena memang kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang. Kata para ulama, kesenangan atau bersenang-senang itu hanya waktu curian dari waktu yang sebenarnya, yaitu ujian dan cobaan. Kita di dunia itu untuk diuji.
Kita di dunia untuk menjalankan sebuah ujian. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kehidupan, kematian, makhluk semua kita ini satu tujuannya, liyabluwakum. Untuk ujian. Ujian itu berupa ibadah diantaranya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar ibadahnya itu ahsan, yang terbaik. Terbaik itu adalah yang paling sahih dan yang paling benar. Yang paling ikhlas. Ahsanu amala itu sahih dan ikhlas. Kalau ibadah ikhlas tidak sahih tidak diterima. Ibadah sahih tidak ikhlas juga tidak diterima. Jadi ibadah ujian. Di dalam ayat lain juga disebutkan am hasibtum. Gimana ayatnya? Antutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mengira cukup mengatakan beriman dan tidak diuji? Ayat ketiga Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam susah payah. Jadi manusia itu memang takdirnya susah payah. Capek. Dalam hakikatnya manusia itu diuji. Itu hakikat kehidupan kita. Nah, kesenangan-kesenangan yang ada itu adalah sebuah curian-curian saja dari waktu yang panjang itu. Dibuat senang sedikit, dibuat bahagia sedikit. Mata'un qalil, dibuat sedikit. Termasuk juga orang-orang kafir yang menguasai dunia. Mata'un qalil wa ma'wahum jahannam. Bedanya kita mah tidak ma'wahum jahannam. Jadi sekali lagi kita dihadirkan ke dunia adalah untuk diuji. Ad-dunya darul jaza, darul bala, banyak keterangannya. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Tempatnya cobaan, tempatnya kita diuji. Sehingga kesenangan itu adalah waktu curian sedikit saja diberikan. Ikhtitof sedikit saja dari panjangnya ujian ini. Jadi jangan terlena dengan yang sedikit itu. Jangan sampai kita lalai dengan hal-hal yang waktu-waktu sedikit yang Allah kasih, kesenangan-kesenangan sedikit dikasih, dan melupakan hakikat yang sebenarnya bahwa kita di dunia adalah sedang diuji. Sebagaimana tipikal orang yang diuji ya harus hati-hati, jangan sampai tidak lolos ujian. Nah, warajulu yuqatil lidzikri. Dalam hadis ini ada sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, ada orang yang berjuang untuk keuntungan. Ada motif di belakang, selalu ada motif di belakangnya itu. Ngapa-ngapain itu ada motif gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Kalau tidak untung itu dia tidak kerjakan. Ada juga orang yang untuk lidzikri, untuk nama baik, untuk pencitraan. Warajulu yuqatil lidzikri, ada orang yang berjuang untuk lidzikri, untuk pencitraan, untuk disebut sebagai pahlawan, patriot, pejuang. Ada yang seperti itu. Warajulu yuqatil liyura makanuhu, ada juga orang yang berjuang untuk riya. Bukan untuk disebut sebagai pejuang atau sebagai patriot atau sebagai apalah, mujahid atau syahid. Tapi ini ada yang lainnya, yaitu berjuang untuk yura. Yura itu dari kata riya. Ra'a yara ru'yan wa ru'yatan. Ra'a yura'i riya'an. Liyura makanu, agar terlihat. Jadi niatnya itu adalah riya. Jadi riya itu bukan ingin dipuji, Pak. Riya itu definisinya bukan ingin dipuji, tapi ingin terlihat. Ada orang salah mengartikan riya itu ingin dipuji. Bukan, ingin dipuji itu bukan riya, itu ujub. Tapi kalau riya itu ingin terlihat, ingin dilihat gitu. Dari kata ro'a kan asalnya, ingin dilihat. Bukan ingin dipuji. Artinya apa? Ingin dilihat saja amal itu rusak, apalagi ingin dipuji. Gitu. Riya. Maka kalau ada orang mau berbuat baik,
tidak jadi karena takut ria, maka itulah ria sebenarnya. Orang mau beramal, mau berbuat, nggak jadi takut ria. Nah itulah sebenarnya dia tuh mengukuhkan riaknya itu. Sementara orang yang beramal bukan niatnya karena Allah, itu jatuh kepada syirik. Syirik kecil. Yaitu apa? Yaitu adamul ikhlas lillahi ta'ala. Tidak adanya keikhlasan beramal karena Allah. Itu syirik. Jadi orang yang beramal, orang yang berbuat tidak ikhlas itu syirik. Dan orang yang beramal takut ria, itulah ria. Maka agar kita ini amal walaupun sedikit tapi berfaedah dan berkualitas, itu salah satunya kan ikhlas. Kita tidak pernah tahu amalan apa, ibadah apa, perbuatan baik apa, lelah apa, yang di situ kita bisa ikhlas, dan itu yang membuat kita diperhitungkan oleh Allah untuk masuk surga. Kita tidak pernah tahu amalan ikhlas apa yang membuat kita diperkenankan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan rahmat Allah sehingga dengan begitu orang diizinkan masuk surga. Jadi kita tidak pernah tahu. Maka karena ikhlas itu amalan yang sangat sulit, amalan yang sangat berat, ya. Kita harus latihan untuk berbuat ikhlas. Faman fi sabilillah ya Rasulullah. Jadi siapa yang disebut orang berjuang itu? Man fi sabilillah. Faman fi sabilillah. Siapa yang disebut orang berjuang itu kayak apa? Rasul menjawab, qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang disebut berjuang, orang yang disebut ikhlas, orang yang disebut lurus, orang yang disebut tulus adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Semata-mata motivasinya adalah untuk meninggikan agama Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ada orang-orang yang seolah-olah dia adalah beramal karena Allah, seolah-olah dia berjuang karena Allah, seolah-olah dia berkorban karena Allah, tetapi dari semua itu satu yang dianggap dipertimbangkan oleh Allah sebagai pejuang, sebagai mujahid, sebagai orang yang ikhlas adalah yang motivasinya semata-mata kalimatullahiyal uliya, agar kalimat Allah itu tinggi. Artinya semata-mata ibadahnya itu karena Allah. Dalam skala apapun. Bekerja di yayasan itu kan bagian dari jihad. Aktivitas di yayasan itu bagian dari jihad. Jihad untuk mensyiarkan agama Allah lewat wajihah yang namanya yayasan atau muasasah. Nah, wajihah-wajihah ini akan bernilai jihad fisabilillah kalau tujuannya adalah beryayasan. Beraktif di yayasan li'i'la'i kalimatillah, agar agama Allah ini maju gitu. Kalau tujuan selain itu, ya berarti tujuannya bukan akhirat, tujuan yang lain. Udah niatnya ini aja, kalau gitu muamalah saja. Muamalah untuk lil kasbi wa kadzalika lil magnami, silahkan. Tapi kalau itu niatnya adalah berjuang, niatnya adalah berkorban, niatnya adalah berdakwah di wajihah-wajihah tersebut, maka pastikan niatnya adalah li'i'la'i kalimatillah. Kalau orang semuanya sudah sepakat bahwa bekerja dan berbuat, bertindak dan beraktivitas adalah li'i'la'i kalimatillah, maka seharusnya tidak ada konflik-konflik ataupun kepentingan-kepentingan lain sehingga menyebabkan hal tersebut menjadi polemik di dalam yayasan atau lembaga yang dikelola tersebut. Dan ini banyak menimpa Pak di lembaga-lembaga Islam, bahkan banyak tulisan-tulisan, artikel-artikel dimuat tentang ini. Ada fenomena banyaknya polemik di seputar lembaga-lembaga Islam dengan banyak faktor ya. Itu contoh yang bisa kita analogikan ya dari jihad fisabilillah, karena zaman sekarang di kita tidak ada jihad kan. Yang ada ya adalah jihad amali atau jihad muassasi atau jihad siasi, macam-macamnya. Kalau tadi yang pertama kita bahas itu adalah jenis jihadnya, tapi kalau
macamnya ini ada. Kita sekarang perlu jihad siasi, jihad politik. Bagaimana menghadirkan dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang adil, yang beriman kepada Allah. Karena menunjuk, mengangkat, memimpin, memilih pemimpin yang adil, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, min afdolil ibadat, adalah seafdol-afdolnya ibadah. Sekali lagi, tansibul imam, memilih seorang pemimpin yang adil. Adil itu berarti muslim dan amanah. Min afdolil qurabat wal ibadat, termasuk ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling agung. Maka jangan pernah salah memilih pemimpin. Karena kerugiannya buat rakyat semua, kerugiannya buat umat Islam semua kalau kita tidak memilih yang amanah. Sebaliknya, kebaikan dan kesolehan mereka berdampak luas kepada masyarakat dan umatnya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, andaikan aku laukana li doaan mustajaban, andaikan aku punya doa yang mustajab, dikasih jatah satu doa mustajab, andaikan aku akan doakan pemimpin, aku akan doakan pemimpin biar soleh. Kenapa? Karena kesolehan pemimpin adalah kebaikan buat rakyatnya. Itu. Jadi ini yang luput dikaji oleh umat Islam secara umum. Jihad siasi, perjuangan politik. Seolah-olah membiarkan politik itu udah kumak sahawailah pekwe. Atau membiarkan udah terserah mau bikin apa juga. Enggak. Justru di zaman sekarang yang paling efektif itu adalah jihad siasi, jihad politik, perjuangan politik. Sebagai rakyat yang memilih, hanya itu bisanya. Hanya itu bisanya, memilih. Maka ketika jihad politik berupa memilih itu salah kita gunakan, madorotnya kemana-mana. Mungkin madorot 5 tahun, 10 tahun, tapi efeknya bisa berpuluh-puluh tahun untuk negara kita. Sebagai ulil amri, jihad siasinya adalah bagaimana sebisa mungkin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menegakkan hukum Allah, kewajiban pemimpin, penguasa, bukan kewajiban kita. Jadi kelak para pemimpin yang punya amanah akan ditanya oleh Allah SWT pertanggungjawaban saat kau berkuasa, saat kau punya amanah, saat kau punya kekuasaan, otoritas. Kenapa kau tidak menegakkan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala? Keadilan, kesetaraan, kemudian pemeliharaan, baik itu jiwa, baik itu darah, baik itu hak, baik itu lain sebagainya. Itu akan semua jawaban Allah SWT. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk kita di keluarga. Wa rajulu ra'in fi ahlih, dan seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban tentang itu. Allah akan tanya kita pertanggungjawaban tentang anak-anak kita yang tidak berhijab, tentang istri kita yang tidak berhijab, tentang anak istri kita yang tidak bisa wudu, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat. Itu dosanya kita semua itu. Menempel di kita dosanya semua. Selain mereka juga kena dosa, kita double dosanya. Itulah beratnya jadi laki-laki. Kalau anak istri nanggung dosa dia sendiri. Kalau kita enggak, kata Nabi, warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, jadi jihad politik itu suatu upaya yang atau sebuah jenis jihad yang macam jihad yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jihad politik. Karena bab kita bab jihad, kita bahas jihad, di antaranya adalah jihad politik. Saya teringat perkataan siapa itu ahli tata negara kita itu. Jadi jutaan khutbah, jutaan tulisan, jutaan jurnal akademik, jutaan ilmu itu tidak akan mengalahkan secari kertas yang ditandatangani oleh seorang penguasa. Jutaan ceramah, khutbah itu tidak akan setara atau masih kalah dibanding dengan secari kertas yang ditandatangani oleh ulil amri.
Saya teringat betul dulu ketika para mubalik berkoar-koar, berpidato, berorasi di setiap masjid, di setiap event dulu tentang penutupan lokalisasi itu. Protes dari berbagai kalangan. Enggak mempan, pidato enggak mempan. Tapi ketika Pak Wali Kota teken, saya tutup. Mungkin bari nundutannya kan lagi. Langsung ditutup itu. Langsung pasukan PP itu, Satpol PP itu nyegel. Ya itulah efektivitas dakwah politik. Karena kita babnya bab jihad, maka kita kaitkan itu adalah jihad siasi, perjuangan politik yang harus menjadi kesadaran dan kewajiban kita semua umat Islam sebagai rakyat dan para pemimpin ulil amri sebagai penguasa. Masing-masing punya tanggung jawab. Kita tanggung jawabnya milih yang benar, mereka tanggung jawabnya bekerja yang benar. Nah, jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang menunaikan 4 macam jihad ini, baik jihad militer, jihad ekonomi, jihad ilmu, jihad kesehatan, kalau tujuannya adalah semata-mata li'ila kalimatillah, maka mereka adalah dalam jihad dan ribat fisabilillah. Dan meninggalnya mereka dalam misi itu adalah sebagai syuhada. Ya, para dokter yang menyembuhkan mengobati masyarakat niatnya lillahi ta'ala ikhlas, gugur syahid. Kemudian orang yang berjuang berjihad ekonomi, jihad iktisadi, jihad mali, lalu dia berkorban di situ bahkan kalau harus sampai gugur, maka dia adalah syahid. Apalagi jihad ilmu mah jelas ada hadisnya. Man kharaja fi talabil ilmi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya li talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Maka dia ada dalam jalan Allah hingga pulang ke rumahnya. Bapak ini sedang jihad sekarang. Kita di sini duduk ini sedang berjihad. Jihad ilmu. Dan hadis yang paling banyak menyebutkan tentang jihad dan makna jihad selain jihad militer adalah jihad ilmu. Urutan kedua. Yang paling banyak disebut. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kemudian ada lagi ayat Quran, ini ayat. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kalau ada jihad sedang berlangsung, bahkan jihad itu sedang diselenggarakan, tidak boleh ada yang meninggalkan thalabul ilmi secara keseluruhan, tapi harus ada beberapa orang yang tetap fokus thalabul ilmi. Itu saking hebatnya thalabul ilmi. Falaula nafara min kulli minhum firqah taifah. Andaikan ada jihad, tetap harus ada nafaron, beberapa orang dari taifah, dari sekelompok itu. Minhum liyatafaqahu fiddin, untuk belajar tafaqquh fiddin. Kenapa? Liyunziru qaumahum idza raja'u, untuk mengingatkan, mengajari orang-orang yang tadi pergi berjihad kan pulang tuh, untuk membekali, mengajari, nah ini orang-orang yang belajar ilmu itu. Jadi andaikan jihad itu pun ada, maka yang menuntut ilmu tidak boleh diabsenkan, harus selalu ada. Berarti talabul ilmi itu setara dengan jihad. Talabul ilmi setara dengan jihad, karena Allah berfirman begitu. Sebagian pergi berjihad, tapi jangan lupakan harus ada orang-orang taifah, sekelompok taifah yang terus belajar agama, tafaqquh fiddin, untuk mengedukasi dan memberikan pencerahan kepada para mujahid yang terus-terusan berjuang itu. Menjaga kejernihan pikiran umat, menjaga kejernihan iman umat, menjaga kejernihan amal ibadah umat. Itu hanya ulama yang bisa seperti itu. Maka orang-orang yang pergi berjihad tidak boleh semuanya, tapi harus ada yang tetap belajar. Harus ada yang tetap belajar. Yang lain pergi semua, tapi yang belajar, jangan diizinkan semua pergi. Dan itu diatur oleh pemimpin. Ya, idealnya diatur oleh pemimpin. Jihad politik maksudnya mana ya? Jihad politik maksudnya bisa semuanya. Semuanya, karena politik itu kan dia menentukan perang, dia menentukan ekonomi, dia menentukan ilmu, dia menentukan kesehatan, itu politik semua. Kebijakan kesehatan itu kan jihad kesehatan,
politik berpengaruh di situ. Masuk semuanya. Masuk kebijakan pendidikan, politik, jihadul ilmi, kebijakan apalagi tadi ekonomi, lebih-lebih kebijakan ekonomi itu adalah salah satu aspek terbesar dalam jihad siasi, jihad politik. Kenapa? Kata Imam Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah disebutkan bahwa yang namanya berpolitik, as-siyasah hiya adalah siyasatul ibad wal bilad. Bagaimana yang namanya negara itu, siyasatul bilad, mengelola negaranya untuk kemaslahatan ibad manusia dan kemaslahatan bilad yaitu negara. Tujuan berpolitik itu dua. Siyasatul ibad wal bilad. Bagaimana caranya? Hirasatud din wad daulah, yaitu dengan menjaga agama, eksistensi agama, dan juga daulah, menegakkan kemaslahatan bernegara. Maslahat bernegara ya tidak ada lain kecuali apa? Kalau bahasa dulu kita hafal, poleksos budhan kamnas itu. I poleksos budhan kamnas. Keamanan, maslahat negara tuh. Keamanan, ekonomi, budaya, pertahanan, dan lain sebagainya. Nah, memastikan itu semua sebagai tadi jihad siasi itu bagian dari perjuangan menegakkan kalimat Allah. Kalau niatnya lillahi ta'ala dan tujuannya adalah lillahi ta'ala, maka umat Islam perlu menyadari, perlu klik tentang jihad siasi ini, ya, tentang jihad politik. Iya. Ustaz dari Jawa Kalian, kelemahan masjid itu nggak mau bicara politik, selama ini diracuni seolah-olah politik itu jahat, jelek, tidak pas di masjid. Padahal kalau nggak di masjid mau dibicarakan di mana? Yang ngelarang bahas politik di masjid itu hanya Belanda sebenarnya. Hanya Belanda. Belanda itu nggak mau menjajah, dia nggak mau ada gerakan rakyat ya, dengan bahas-bahas politik di masjid. Padahal masjid adalah tempat di mana umat Islam itu nyusun strategi dalam berbagai hal. Berjuang ekonomi, berjuang kesehatan, berjuang ilmu. Itu di masjid dibahasnya kan. Dibahas di masjid. Dari sana awalnya. Nanti nilai-nilai yang dibahas di masjid itu berupa ekonomi yang adil, pendidikan yang yang baik, kemudian kesehatan yang baik, itu yang dibahas di forum-forum agama ini baru dibawa ke level negara. Oleh siapa? Oleh umat Islam yang ditunjuk oleh umat itu untuk membawakan aspirasi itu ke atas. Maka ini semua tidak bisa dipisahkan. Ini semua tidak bisa dipisahkan. Rumusnya tadi, jutaan khutbah tidak akan bisa mengalahkan secari kertas. Dan secari kertas itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya otoritas. Otoritas itu hanya bisa didapat, karena konsep kita negara demokrasi, hanya bisa didapat dengan ditunjuk, dipilih gitu oleh pemilu. Maka gaungkan ke umat jihad siasi, perjuangan politik, gaungkan itu. Dulu kita teringat proklamator kita Bung Karno ya. Saya ingat kosakata redaksinya itu, sedikit ingat. Ketika 7 kata itu dicoret Piagam Jakarta, apa kata Pak Karno itu? Saudara-saudara yang Islam, jika ingin menjadikan Islam itu berlaku di negara kita, kuasai itu parlemen. Itu kan Soekarno bilang gitu. Saudara-saudara, sebenarnya saudara-saudara Islam, saudara-saudaraku Islam, Jangan kecewa. kalau Anda ingin syariat agar Anda ini berlaku di negara kita ini, kuasai parlemen. Betul. Nah, sekarang masalahnya umat Islam tidak ngeh ke sana. Terbukti bahwa 63% umat kita memilih, ini kasat matanya aja, memilih yang bukan politik Islam. Kan gitu. Jadi gimana caranya kita memastikan, tadi kata Ibnu Taimiyah, seafdol-afdolnya dan sebesar-besarnya ibadah adalah tansibul imam as-soleh,
apa tansibul imamus soleh itu? Memastikan orang soleh itu jadi pemimpin gitu. Itu afdalul ibadah. Ibadah yang paling afdal. Kenapa? Fa inna fi solahihim solahun nas. Karena dalam kebaikan mereka ada kebaikan orang banyak. Ini yang jarang dipahami, bahwasanya memilih orang benar, orang soleh itu adalah seafdol-afdolnya ibadah. Jarang dibahas. Padahal itu ada di dalam kitab-kitab klasik kita. Ada babul imamah, ada babul imaroh. Itu ada di kitab kuning kita, ada itu semua itu. Tetapi mungkin jarang dibahas di tengah-tengah masyarakat. Padahal keberadaannya itu ada dan eksis sebagaimana ada pembahasan zakat dan sholat di situ. Ada, tapi jarang dibahas. Nah itu, jadi Rasul ditanya, ya Rasulullah siapakah orang yang disebut mujahid fisabilillah? Beliau menjawab, yaitu orang yang motivasinya semata-mata agar agama Allah itu tinggi. Kalimatullahiyal ulia fahuwa fisabilillah. Mudah-mudahan umat Islam semakin tercerahkan, semakin dewasa dan tidak mudah memilih dan mengangkat imam karena itu sebuah dosa dan pahala, karena sebuah pertanggungjawaban. Jangan sampai tidak paham. Semua yang kita pilih itu ada konsekuensi pertanggungjawaban hisabnya. Nanti orang menuduh, wah masa pemilu aja dihisab? Iya dihisab. Kenapa? Karena itu sangat berkenaan dengan kualitas orang yang dipilih dan maslahat madorot yang dialami oleh umat karena pilihannya itu. Karena maslahat dan madorot yang dialami oleh umat karena pilihannya itu. Logika sederhananya begini, seorang milih orang yang baragajul, orang yang jahat, kemudian dia jadi pemimpin, lalu mengeluarkan kebijakan yang merugikan umat Islam, dirugikan. Itu dosa, merugikan umat Islam dosa. Dosa. Dalam hadis man syaqqa 'alal muslimin, barang siapa yang menyulitkan urusan kaum muslimin, Allah akan persulit urusannya. Allah laknat urusannya orang yang menyusahkan kaum muslimin. Berarti di situ ada dosa. Ikut dosa. Al-musyarakah fil ismi, ikut serta berpartisipasi dalam perbuatan dosa. Atau ta'awun alal ismi wal udwan, yaitu bekerja sama di dalam dosa dan keburukan. Kan kita dilarang oleh Allah Ta'ala. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, janganlah kalian bekerja sama baik langsung atau tidak langsung alal ismi wal udwan, dalam perkara dosa dan permusuhan. Saya kira ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas ya. Nah, apalagi dibeli, lebih dosa lagi itu. Apalagi kita sampai mengorbankan suara gara-gara rupiah, itu lebih dosa lagi. Kalau karena kebodohan mungkin ada ma'fu anhu, ada tidak paham ya, tidak paham sama sekali. Biasa sibuk dengan kesulitan ekonomi, kemudian tidak paham informasi dan tidak mengerti dunia persilatan di perpolitikan kita, milih karena kejahilannya. Mungkin kejahilannya sebuah uzur. Tapi ini kalau menerima uang, menerima sesuatu, gratifikasi atau hadiah yang ada motivasinya, lalu kita memilih gara-gara itu, lebih besar lagi itu dosanya. Ada yang syubhat, ada apa? Terima uangnya, pilih yang lain, itu syubhat itu. Itu syubhat. Ya? Itu syubhat. Kalau menerima uangnya kemudian pilih yang lain, itu syubhat. Mendingan tolak sekaligus, maaf. Kecuali kalau menolaknya ada madorot, ya terpaksa terima, asupkan ke kenceleng masjid. Niatnya bukan sedekah, tapi ngebuang duit syubhat. Ya, kalau ada yang ngasih, terima, masukkan kenceleng masjid. Judulnya bukan sedekah, tapi apa? Ngebuang duit syubhat. Nah itu ya. Jihad sia-sia. 2029 itu jihad sia-sia lagi nanti ya, masih lama. Nah, berikutnya ini hadis masih bab jihad juga. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a yaumal khandaq wa wada'a silaha wa igtasala fa atahu Jibril wa qad asaba ra'sahu al-ghubar fa qala wada'ta silah fa wallahi ma wada'tu. Jadi gini. Suatu hari Rasul itu pulang dari perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab. Ini diabadikan di surat Al-Ahzab ya.
Perang Ahzab itu kan perang koalisi kan. Orang Quraisy, orang ahli kitab Yahudi, kemudian orang-orang Gotofan, suku-suku pedalaman, orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang munafik, orang kafir, musyrik bergabung dalam sebuah koalisi namanya Ahzab. Tujuannya satu, meratakan Madinah, meluluh lantakkan Madinah dan membunuh Rasul SAW. Ya, di situ singkat cerita Rasul membangun parit atas usulan Salman Al-Farisi. Karena Salman bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapat? Maksudnya strategi perang ini wahyu atau pendapat? Kata Rasulullah, ini pendapat. Maka beliau mengusulkan, kita di Persia kalau ada musuh besar bikin parit. Oke, udah bikin parit, selesai. Pasukan datang berhari-hari mengepung Madinah. Madinah mencekam dalam suasana takut yang luar biasa. Bahkan seseorang tidak berani keluar rumahnya hanya untuk buang hajat saja tidak berani. Untuk qadaul hajat saja mereka ketakutan. Sampai-sampai Rasul membuat sebuah audisi. Kurang lebih begini bunyinya. Siapa yang berkenan untuk mengintai kondisi mereka malam ini? Akhirnya ada seseorang, kalau tidak salah namanya Huzaifah ya. Saya ya Rasul. Nah beliau dengan penuh keberanian itu keluar rumah, keluar dari majelis itu, keluar dan mengintai musuh, memata-matai. Dan takut ditombak juga, takut dipanah juga. Sampai diceritakan musuh kondisinya begini. Qadarullah wa bifadlih subhanahu wa ta'ala, Rasul dimenangkan oleh pertolongan Allah yaitu badai. Itu badai besar memporak-porandakan perkemahan mereka, memporak-porandakan kuda-kuda mereka berlarian. Rasa dingin yang menusuk sampai Abu Sufyan mengatakan, balik, malah benar ya. Balik. Nah itu kekalahan Ahzab. Sejak itu Rasul bersabda, sekarang giliran kita menyerang mereka dan mereka tidak akan pernah lagi berani menyerang kita. Al-an nagzuhum wala yakzunana. Mulai saat ini kita yang akan serang mereka dan mereka tidak akan pernah sanggup lagi berani menyerang kita. Karena badai ini, karena pertolongan Allah ini, mereka tunggang langgang. Nah, selesai perang, umat Islam dengan gemilang, gegap gempita meraih kemenangan, mengalahkan pasukan koalisi terbesar di masa itu. Umat Islam bergembira, beberes, gembira, senang, beberes. Rasul pulang ke rumahnya, meletakkan senjatanya, mandi, wah bebersih, dah beres teh apaan bersih. Fatahu Jibril wa qad asaba ra'sahul gubar. Datanglah Jibril dalam rupa manusia. Kepalanya masih penuh dengan debu, artinya masih di lapangan gitulah. Ini malaikat Jibril nyamar jadi manusia. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa malaikat itu diberi kewenangan untuk menyamar jadi manusia. Jadi kalau ada orang tiba-tiba duduk di bangku situ nungguin sholat, jangan-jangan itu malaikat. Pas dideketin, Bang Mamat ternyata. Jadi malaikat itu senantiasa dalam situasi tertentu dia nyamar jadi manusia. Gitu. Ini juga sama. Dia buka pintu, di ketuk buka pintu. Ya Muhammad, hai Muhammad, ya Rasulullah, kamu sudah selesai perangnya? Sudah. Kata Jibril, saya belum. Gitu. Saya belum. Fa wallahi ma wada'tuhu. Hai Muhammad, aku belum selesai ini perang ini. Sementara engkau sudah selesai, sudah beberes, sudah meletakkan senjata, sudah mandi gitu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aina? Memang di mana lagi perangnya? Gitu. Bertanya gitu. Ini tanda bahwa Rasul tidak tahu yang gaib kecuali dikasih tahu oleh Allah melalui Jibril. Qala ha huna. Tuh di sana. Wa auma ila Bani Quraizah. Dan menunjuk ke arah perkampungan Bani Quraizah, yaitu orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada piagam Madinah dengan cara membantu pasukan koalisi musuh tadi yang besar tadi. Bukannya harus membela Rasul sebagai warga Madinah, undang-undang Madinah gitu kan, tetapi dia malah membela musuhnya. Ini pengkhianatan. Maka Jibril
ngetuk pintu Rasul, kemudian mengatakan, Muhammad, udah selesai ininya perangnya, udah, tapi saya belum. Emang di mana? Itu sana. Bayi nunjuk ke arah Bani Quraizo. Qalat fa kharaja ilaihim Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraizo. La yusalliyan ahadukumul asra illa fi Bani Quraizo. Maka pasukan Islam bergerak ke sana tuh. Di tengah jalan ada yang sholat asar, ada yang tidak, sampai masuk maghrib di Bani Quraizo. Ini salah satu cerita ya bahwa ijtihad itu dibolehkan. Rasul instruksinya tidak ada yang sholat kecuali di sana. Tapi para sahabat di tengah jalan itu berpikir, maksud Rasul itu bukan sholat di sana, tapi segera cepat-cepat nyampe ke sana. Tapi sebagian lain ada yang memahami tekstual. Enggak, pokoknya sholat asar kita di Bani Quraizo jam berapapun sampainya. Ketika sampai semua pasukan di Bani Quraizo, itu Rasulullah SAW, kan sahabat polemik tuh. Sebagian menyalahkan, ya Rasul, kok dia mah sholat di jalan asarnya? Kan perintah Anda itu wajib ditaati, sholatnya di sini. Kata yang ini, enggak ya Rasul. Kami memahami perintah Anda itu adalah segera untuk sholat, bukan masalah segera untuk sampai, bukan masalah sholatnya. Maka kata Rasulullah SAW, kamu benar. Yang sholat di jalan benar, karena ijtihadnya Rasul nyuruh segera. Yang satu lagi adalah benar-benar sholatnya itu di Bani Quraizo. Nah di sini maka ijtihad itu selama ada dalil diperbolehkan. Ijtihad yang tidak ada dalil ini yang bermasalah. Kadang-kadang kita sering ijtihad Pak, tapi nggak pakai dalil. Kadang-kadang sering ijtihad tidak pakai dalil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.